Di suatu pantai, pagi, sebuah perahu nelayan bercadik berukuran sedang tertambat di antara pohon-pohon bakau dan karang-karang lautan. Di sisi yang lain, hanya terdapat beberapa tumpukan kayu, bekas perahu yang sudah lapuk. Selebihnya, sepi. Sayup suara camar berbaur dengan ombak lautan. Di dalam perahu itu, tampak seorang anak lelaki berusia belasan, sedang menata barang-barang ke dalam kardus. Ia berperawakan sedang, berkulit agak gelap, sebagaimana penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Ia menutup kepalanya dengan sepotong kain usang, menggunakan kaos berwarna hijau, dan kemeja berwarna gelap di luarnya. Ia menggunakan celana panjang berwarna hitam, dan mendandani dirinya layaknya seorang pejuang. Setelah seluruh barang-barang itu tertata rapi, ia duduk terpekur di salah satu ujung perahu, seraya merapatkan kedua lengannya di dada, seolah-olah mendekap erat sesuatu yang jauh di dalam sana. Lalu perlahan dan lirih, terdengar lagu anak-anak, seolah-olah muncul dari balik cakrawala. Sebelum lagu itu berakhir, ia bangkit dari berdiri duduknya dan menghadap ke arah laut lepas. Kedua matanya tampak basah bekas tangisan, dan suaranya sedikit parau. Perang. Sebuah kata yang terasa mengasihkan bagi kita yang ada di sini. Karena cuma permainan, cuma game yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ketika kita mau. Sambil menikmati makanan dan minuman yang lezat, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel, komputer, atau laptop. Sementara itu, bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa itu telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh dengan ancaman. Bahkan sampai ke dunia virtual pun, ancaman itu tak pernah berakhir. Kenapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain? Tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak saja, dipenuhi dengan tempat-tempat bermain, kebun-kebun yang berbuah, taman-taman yang berbunga, rumah yang tentram, dekat persahabatan dan persaudaraan. Tak mengapa sih kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, agar tak ada lagi anak-anak yang tersakiti, agar ada yang memastikan bahwa mereka dapat tidur nyenyak di malam yang gelap, agar ada yang memastikan bahwa mulut-mulut mungkin itu tak pernah lagi kelaparan. Oh ya, aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang sudah tak terpakai lagi. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan itu yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru itu, mau memberikan perahu lamanya kepadaku. Dan dengan dibantu Pak Nyoman, aku berhasil menyusuri laut dangkal dan tiba sampai di sini. Dengan perahu inilah aku, aku dan teman-temanku, kami akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, di mana teman-temanku itu? Kenapa sekarang aku sendirian? Sabarlah, perlahan-lahan kalian akan mengenal mereka. Mereka sebenarnya ada di sini, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau malahan dianggap tak ada. Tapi aku justru prihatin sama kalian. Aku tak berhasil menemukan kalian di rumah-rumah baru kalian itu, di Kampung Maya. Aku sudah mengunjungi alamat kalian satu persatu dan meninggalkan pesan di sana. Tapi tak seorang pun yang membalas pesanku itu. Mungkin aku memanglah bukan teman yang asik. Aku yang seorang kutu buku, introvert. Tak update lah masalah kekinian yang kalian lakukan di Kampung Maya itu. Makanya aku menyisir ke pantai ini dan membuat perahu persaudaraan. Aku menampilkannya di media sosial dan menawari siapa saja yang mau ikut denganku untuk pergi ke Gaza. Tapi kalian malah menganggapku sakit. Makanya
Jangan kebanyakan baca novel terus, bisanya berhayal doang. Itu perahu dipakai mancing aja udah jebol kan? Gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza udah ada yang ngurusin. Gak usah ngadi-ngadi deh. Pelawak, tapi sayangnya gak lucu. Ya, begitulah kira-kira kalian menanggapi ajakanku itu. Aku memang merasa hampir tak waras dengan ideku itu. Tapi aku beruntung. Di suatu malam, ketika aku sedang tertidur di perahu ini, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku. Jadi, idenya sederhana. Bermula dari hobiku bermain game peperangan. Dan tiba-tiba saja muncul rasa kasihan kepada anak-anak yang ada di Gaza. Jadi aku mengajak mereka semua berkumpul dan berdiskusi. Bagaimana kalau kita mengumpulkan perak atau dana? Atau apa sih yang bisa kita kumpulkan selama 1 bulan ini untuk kita bawa pergi berlayar? Begitulah kata Meglin. Aku akan membuatkan sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Kita akan menampilkannya di media sosial. Dan dari situlah kita bisa mendapatkan empati dan sedikit uang yang bisa kita sumbangkan untuk anak-anak di Gaza. Ide Joshua itu langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik. Tapi Joshua berbeda. Dia sangat spesial. Meski masih belia, dia sudah sangat sering dipercaya untuk membuat komposisi musik untuk kebaktian di gereja. Aku sekarang tiba-tiba membayangkan kalau Joshua sebenarnya mewarisi bakat Amadeus Mozart. Berbeda dengan Harry dan Harun. Keduanya mengajak kami untuk makan makanan secukupnya dan tidak berfoya-foya, sebagai rasa hormat dan permintaan maaf kami kepada anak-anak di Gaza. Sementara Christine menyarankan kami untuk menulis surat, mengadu kepada Tuhan, mengirimkannya ke tembok ratapan di Yerusalem. Sedangkan aku dan Made, kami akan menyiapkan perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku dan semampu-mampuku agar membuat sahabat-sahabatku itu senang dan juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu ini kami sudah kemas seluruhnya. Sajak, surat, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, bahkan gereja. Barang-barang dari masa kecil kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang mau membantu untuk memberikannya sebagai bentuk cinta kepada anak-anak yang ada di Gaza. Hari ini aku akan menurunkan perahu ini. Semoga samudera dan cakrawala yang luas menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan mengirimkan gelombang yang mengubahnya menjadi doa yang bergema di laut Mediterania. Kami tahu apa yang kami lakukan ini hanyalah seperti setetes air di tengah-tengah samudera penderitaan saudara-saudara kami di sana. Tapi kami ingin ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi bagian kebaikan yang dikirimkan Tuhan kepada mereka. Kami mungkin hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Api itu hanya akan lenyap, menguap di depan kobaran api. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Hanya dengan cara inilah kami dapat mengatakan cinta kami kepada anak-anak yang sudah mati di Gaza, yang kini mungkin masih bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk yang berkarat, berebut bubur dingin dari panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Mandi, kau sudah siap? Kita akan pergi melaut. Lihat, seluruh bagian perahu sudah kucek. Bagian-bagian yang lapuk sudah kutambal dengan lem dan seng. Air pesanan dari pura yang kau pesan itu juga sudah kubawakan. Tenang saja, sahabatmu ini masih cekatan seperti dahulu. Joshua, Christine, apa yang kalian lakukan di sana? Ayo, akan kutunjukkan apa saja yang sudah kukerjakan. Lihat, di sini adalah surat-surat yang kukumpulkan untuk Tuhan. Sebagian sudah kukirim melalui kantor pos,
Dan sisanya ini akan kita bawa pergi berlayar. Oh ya, komik kesukaan kalian juga sudah kubawakan. Kalian bisa nanti tinggal duduk di sana dan menikmati jalan ceritanya. Ayo sahabatku yang ganteng dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku. Aku tidak membawakan ketapel kalian. Kupikir kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kita hanya akan pergi ke laut. Tak ada orang yang perlu kalian hadang dengan senjata batumu itu. Kita hanya akan pergi melihat matahari terbit dan tenggelam, serta bintang-bintang yang indah di malam yang hari. Kau bisa melukis malammu, Harun. Sementara Ali akan menjaga kita dengan mengajib, menjauhkan kita dari yang buruk dan jahat. Butet! Raswa! Rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar suaramu. Sinar dulu. Masih saja berlagak macam penyanyi rock and roll rupanya kau. Hah? Sudah aman itu. Oh ya, tugasmu sepanjang perjalanan itu, kau harus menyanyi, oke? Setiap kali kau lihat kami jadi bosan, kau harus hibur kami. Masalah catur itu sudah kubawakan, tapi kau harus janji kita bermain secara sportif. Jangan naik kau pakai itu caranya Bang Naga Bonar itu ya. Meilin! Hah? Kenapa? Kau tidak akan ikut dengan kami. Kenapa, Meilin? Siapa yang akan mengatur kebutuhan sehari-hari kita? Kami tak pintar manajemen, apalagi akuntansi. Siapa yang akan mewakili kami ketika ada orang asing yang bertanya ini itu? Hanya kau yang menguasai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia, Meilin. Kau akan ikut dengan orang tuamu ke Australia. Meilin adalah sahabatku yang tiba-tiba hilang saat terjadi kerusuhan. Made, ia mati karena penyakit leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanyalah seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberikanku perahu ini. Butet, dia menjadi korban perkelahian antara dua pemuda di kota ini. Ali dan Harun keduanya aku kenal melalui Olimpiade Matematika. Setahun setelah mereka pulang ke negaranya, aku melihat mereka di dalam berita. Keduanya sudah mati tertembak di dada karena berusaha menghadang para serdadu dengan ketapelnya. Joshua dan Christine, mereka sudah ikut terkubur dalam reruntuhan gedung yang hancur karena bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin kalian tak akan kenal, atau malah kalian anggap tak ada. Tapi mereka selalu tersimpan di dalam benak dan hatiku, tersembunyi di balik catatan kelam. Satu orang anak yang mati, itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlampaui berat yang ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu saja ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, mortir, amarah, karena ada saja selalu yang dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Kenapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir dari dunia ini? Ini adalah barang-barang yang kukumpulkan dari sahabat-sahabatku. Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka di sini. Saat aku merasa kesepian dan merasa sangat sendiri. Dan keinginanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila. Mereka datang kepadaku melalui mimpi. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan boneka, mainan, selimut, makanan. Kami pergi berlayar dengan perahu itu. Kami bagaikan titik putih di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Aku sangat-sangat ingin ada untuk anak-anak di Gaza. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah, atau pada hari libur seperti hari ini, aku datang ke sini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan mereka di sana. Aku membayangkan kalau ketika mereka menerimanya, mereka akan memelukku sambil tersenyum. Setiap hari, kutulis surat rinduku kepada mereka. Sekedar menanyakan kabar, atau mau makan apa.
Kalian pun mungkin menganggapku sudah tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk mereka? Ayahku hanyalah seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan kepada mereka? Makanya terkadang seharian aku hanya membayangkan bahwa ikan-ikan yang ada di laut semuanya pergi ke sana dan berubah menjadi lauk yang sudah matang. Hari ini, kutulis surat terakhirku untuk anak-anak di sana. Akan kularungkan perahu ini. Tuhan, tolong kirimkanlah kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku yang ada di sana. Tuhan, tolong kirimkanlah kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan kedua mataku ini ke sana, untuk menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan, Tuhan. Tuhan, kirimkanlah dadaku ini agar bisa menjadi perisai yang melindungi anak-anak dari mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkanlah seluruh tubuhku ini dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang penuh dengan anak-anak ini. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.